Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita. Sekarang kita akan belajar sesuatu yang baru lagi tentang passive voice. Apa itu passive voice? Let's check it out. Kalian pasti udah tahu ya, ada istilah kalimat aktif dan juga kalimat pasif. Kalau kalimat aktif itu identik dengan kalimat yang kata kerjanya metitik-titikkan gitu ya, yang subjeknya itu melakukan pekerjaan. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan kalimat pasif itu kebalikannya nih dari kalimat aktif. Dia identik dengan kata kerja yang diawali dengan di-titik-titikkan atau tertitik-titikkan, seperti itu. Nah, kalimat pasif ini dalam bahasa Inggris bisa disejajarkan dengan passive voice. Passive voice ini berarti adalah kalimat pasif yang menitik beratkan objek yang dikenai pekerjaan oleh subjek. Kita langsung ke TKP contohnya aja ya, biar teman-teman langsung paham. Kalau misalnya kita lagi ngomongin masalah kalimat aktif, bahasa Inggrisnya contohnya adalah saya mencuci baju. Saya, bahasa Inggrisnya I, mencuci wash, kemudian baju adalah clothes. Di sini saya pakai baju yang lebih dari satu ya, clothes. Jadi in English we can say I wash the clothes. Saya mencuci baju. Nah, kata kerjanya sangat identik sekali dengan kalimat aktif karena diawali dengan me. Tapi teman-teman harus tahu bahwa kalimat aktif tidak serta-merta kata kerjanya itu wajib diawali dengan me. Karena ada beberapa kata kerja lainnya yang menunjukkan aktivitas dari subjek tapi tidak diawali dengan me. Contohnya adalah berlari, tidur, dan lain sebagainya. Oke, kita sekarang balik lagi ke contoh dari kalimat aktif. Ada subjek yaitu I, verb di situ adalah verb pertama, kata kerja pertama yaitu wash, dan yang terakhir bisa diikuti oleh objek yaitu adalah the clothes. Sekarang kita mau bikin nih kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif. Tinggal kita reorder aja nih, objek ke depan, subjek ke belakang. Nah, di sini objeknya the clothes kita taruh di depan, the clothes. Kemudian, rule untuk menjadikan kalimat ini menjadi pasif yang wajib kalian tahu, setelah subjek wajib diikuti oleh to be plus kata kerja bentuk ketiga. To be plus kata kerja bentuk ketiga. Jadi di sini kalimatnya akan menjadi the clothes are, to be-nya are. Kenapa are? Karena di situ tenses yang dipakai adalah simple present tense, waktunya sekarang, dan otomatis pilihannya nggak cuma are ya, ada am, is maupun are. Nah, di sini untuk memilihnya sesuaikanlah dengan subjek. Subjeknya kebetulan the clothes ya, benda yang jumlahnya lebih dari satu. Ketika benda yang jumlahnya lebih dari satu, kita bisa menyamakan dengan they. Ketemu to be-nya adalah are, makanya ketemulah are di situ setelah clothes. The clothes are washed. Bentuk ketiga dari wash adalah ditambahkan dengan ed saja karena kebetulan wash ini adalah regular verb ya teman-teman. Jadi tinggal ditambahkan ed aja untuk bentuk kedua maupun bentuk ketiga. The clothes are washed by me. Kenapa tiba-tiba berubah dari I menuju me? Karena ada istilah yang namanya object pronoun. Object pronoun ini adalah pronoun atau kata ganti orang yang mengalami perubahan setelah berpindah dari subjek menuju objek. Jadi contohnya ada istilah join us, bergabunglah bersama kami. Kenapa tiba-tiba kami bahasa Inggrisnya di situ us? Karena kami di situ letaknya sebagai objek setelah kata kerja join. Nah, ketika berubah dari subjek we menuju objek, we itu akan berubah menjadi us. Nah, kemudian apa saja perubahannya selain we berubah jadi us nih? Ini dia. Oke, jadi teman-teman udah tahu ya kenapa tiba-tiba I wash the clothes berubah menjadi the clothes are washed by me. Kenapa I berubah jadi me? Karena dari subject pronoun berubah, yang tadinya ada di subjek I-nya berubah menjadi objek dan langsung mengalami perubahan di situ I menjadi me. Seperti itu teman-teman. Kemudian bagaimana kalau misalnya kalimatnya agak sedikit rumit karena ditambahin dengan kata kerja bantu di sini yaitu modal. Contohnya modal verbs itu contohnya ada will,
ada should, ada must, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya adalah saya akan mencuci baju. I will wash the clothes. Di situ ada kata will ya, sebelum kata kerja intinya yaitu wash. Bagaimana kemudian kita merubah dari kalimat aktif itu menjadi kalimat pasif? Gampang aja, seperti biasa, objeknya, si clothes-nya tadi ditaruh di depan, subjeknya juga ditaruh di belakang. Pastikan juga ketika kalian ketemu kata ganti orang, dari subjek menuju objek disesuaikan ya, dari I menuju me dan lain sebagainya. Dan untuk perubahan kata kerjanya ada sedikit modifikasi nih. Kalau misalnya teman-teman ketemu sama kata kerja bantu yaitu modal, letakkanlah dulu modal di awal setelah objek the clothes itu. The clothes will. Nah, setelah itu baru kemudian diikuti dengan to be dan juga kata kerja bentuk ketiga. Tapi karena sudah ada kata kerja bantu yaitu will di situ, to be akan berubah semuanya, mau itu am, is, are, was, were, akan berubah menjadi be saja. Langsung aja tulis menjadi the clothes will be washed by me. Jadi gitu ya teman-teman, semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.